Semburan lumpur berbau menyengat muncul dari rumah milik Muhammad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Semula semburan lumpur cukup tinggi hingga warga menutup lubang dengan kain dan ember pemberat. Sebelum terjadi semburan, muncul suara gemuruh yang sempat melemparkan sebagian lantai keramik. Lokasi semburan lumpur merupakan bekas sumur bor sedalam lebih dari 100 meter, namun telah ditutup sejak tahun 1989. Selain berbau menyengat, semburan lumpur mirip material di Lapindo, Sidoarjo ini terus mengenangi ruang kamar. Sudah nggak dipakai waktu Lapindo keluar lumpurnya, sini ikut lumpurnya. Terus dulu ada tetangga bilang kasih kain-kain aja banyak biar mampat. Loh, itu sumur bornya buat apa? Ya dulu sumur bor untuk air kamar mandi, untuk nyuci mandi semuanya cukup. Untuk mengantisipasi bahaya yang terjadi, polisi menutup sebagian rumah Muhammad Soli dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Ya, ayah itu kan ayah jelmaan. Ayah jelmaan. Papan reklame setinggi 12 meter yang berada di Jalan Ahmad Adna Wijaya, Kota Bogor sore kemarin roboh. Robohnya papan reklame menimpa pedagang sate dan pengendara motor. Beruntung keduanya selamat meski gerobak milik pedagang hancur dan sepeda motornya rusak. Peristiwa itu terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras disertai angin kencang. Sementara petugas yang berada di lokasi mengevakuasi barang dagangan milik pedagang yang masih dapat diselamatkan. Hujannya langsung gede tuh Pak. Hujan, di situ ada gerobak sate. Saya mau ganti jas hujan, mau pakai jas hujan. Belum 5 menit itu papan reklame jatuh. Iya, saya masih di dalam, cuman udah di ujung gitu. Tapi nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Dagangan lagi ya udah nggak bisa ya. Iya. Peristiwa ini sempat membuat arus lintas di lokasi mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Buletin iNews Siang. Saya Herjuno Syaputra, segera kita simak informasi selanjutnya. Empat bocah yang berboncengan dalam satu sepeda motor mengalami kecelakaan setelah menabrak trotoar jalan di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan, 3 bocah mengalami luka. Mede, ini ada yang kecelakaan nih, anak kecil nih. Ada yang tahu nggak nih? Dalam video amatir yang direkam warga, 4 bocah terkapar di pinggir jalan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pagedang, Kabupaten Tangerang. Ada yang kecelakaan nih, anak kecil nih. Ada yang tahu nggak nih? Korban yang diduga masih duduk di bangku sekolah dasar ini tidak sadarkan diri, sementara 1 bocah lainnya terluka parah di kepala dan wajah. Menurut warga, kecelakaan dialami para korban ini bermula saat mereka mengendarai sepeda motor berempat dalam satu sepeda motor. Saat tiba di lokasi kejadian, sepeda motor tiba-tiba oleng dan menabrak trotoar di sisi kiri jalan. Mede, ini ada yang... Peristiwa ini sebaiknya menjadi perhatian para orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu perenang cilik yang tidak dapat medali meski finish di urutan kedua akhirnya ditetapkan sebagai juara 2 renang dalam Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Keputusan ini diambil usai mendapat sorotan dari Menteri Pemuda dan Olahraga dan mediasi dengan panitia. Perenang cilik asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Giats Ganjaksada atau Egy, akhirnya bisa bernafas lega. Egy akhirnya diputuskan menang juara 2 kembar lomba renang dalam Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Sleman, Yogyakarta setelah dimediasi dengan panitia. Dalam mediasi juga diputuskan terjadi human error. Peristiwa ini sebelumnya juga mendapat sorotan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Menpora menyebut tengah menjalani program untuk mengurangi masalah-masalah tersebut. Sebelumnya, video Egy yang menangis dan ditenangkan ibunya karena tidak mendapat medali viral di media sosial. Dalam rekaman pertandingan yang diambil orang tua Egy, bocah berusia 9 tahun ini finish di urutan kedua lomba renang 100 meter gaya bebas putra. Akan tetapi saat pengumuman pemenang, nama Egy justru menghilang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bangli menyebabkan tebing
di belakang rumah warga longsor. Bencana yang terjadi dengan cepat membuat pasangan suami istri yang tinggal di dalam rumah tak sempat melarikan diri. Dampak hujan deras, sepasang suami istri di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali, tewas akibat tertimbun tebing longsor yang menimpa rumahnya. Petugas gabungan bersama masyarakat langsung bergotong royong melakukan proses evakuasi terhadap korban. Besarnya volume longsor menyebabkan proses evakuasi berlangsung alot karena hanya mengandalkan alat seadanya. Setelah 2 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam posisi tertelungkup di dalam kamarnya. Bencana berawal saat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat sejak Kamis sore hari. Sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba tebing setinggi 15 meter yang ada di belakang rumah korban longsor, hingga mengakibatkan bagian tembok belakang rumah korban ambruk. Karena hari ini hujan cukup deras, tanah yang selama ini kering, kemudian diguyur hujan terlalu lama, mungkin itu menyebabkan tanah itu jadi longsor. Selanjutnya 2 jenazah korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bangli sebelum dimakamkan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widara Dharma, iNews melaporkan. Banjir setinggi kurang lebih 30 cm merendam ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di depan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Sementara ratusan rumah di perumahan Pondok Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok kembali dikepung banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir setinggi kurang lebih 30 cm merendam ruas jalan hingga menyulitkan pengendara yang akan melintas di depan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kendaraan hanya bisa melintas di satu jalur dengan kondisi jalan yang lebih tinggi. Akibatnya, kemacetan panjang kendaraan sempat terjadi. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas juga mengalami mati mesin. Banjir ini terjadi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor yang membuat aliran sungai meluap. Di Depok, Jawa Barat, banjir merendam ratusan rumah di perumahan Pondok Tirta Mandala, Cilodong. Banjir ini terjadi akibat penyempitan kali jantung dan kecilnya drainase yang berada di sekitar lokasi perumahan. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir ini pun merendam sejumlah kendaraan milik warga. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Rio Manik, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang emak terjatuh dari motor saat berusaha melarikan diri usai mencuri di sebuah toko kelontong di wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya, seorang wanita tewas di tangan kekasihnya setelah mengaku terlambat datang bulan selama 2 bulan. Sadar menjadi korban pencurian, pemilik warung kelontong langsung mengejar pelaku yang baru saja dijemput oleh seorang pria di Jalan Cikewu Raya, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan seorang ibu rumah tangga langsung terjatuh dari sepeda motor usai korban menarik kerudung pelaku, sementara pengendara motor yang diduga suami pelaku langsung kabur. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan barang bukti alat yang kerap dibawa oleh pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Kurang dari 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya, Kota Jawa Barat berhasil mengungkap kasus kematian seorang gadis muda yang ditemukan tewas di area kebun di Kampung Putran Kaler, Desa Putran, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penyelidikan menyebut bahwa korban tewas di tangan pacarnya sendiri setelah mengaku sudah telat 2 bulan. Seorang anak yang ikut sunatan massal di Desa Malam Bulau, Kecamatan Tanjung Sakti, Lahat, Sumatera Selatan, kesulitan buang air kecil setelah alat kelaminnya terpotong. Keluarga sang anak yang terterima langsung membuat pengaduan ke Polda Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang pemuda di Bantul sukses menggeluti bisnis kaos yang unik dengan konsep sablon glow in the dark atau menyala saat gelap. Usaha clothing dari Bantul ini memiliki omset puluhan juta rupiah dan produknya terbukti mampu bersaing di pasar dalam negeri. Bahkan kini sudah mulai merambah ke beberapa negara di Asia. Menyala dalam gelap. Ya, inilah konsep sablon glow in the dark yang bagi sebagian orang belum begitu dikenal dan cukup asing. Kaos glow in the dark ini menjadi produk unggulan dari usaha yang dijalankan seorang pemuda asal Bantul, Yogyakarta, Gard Antakona. Dengan dibantu oleh 18 karyawannya, usaha yang dimulai sejak tahun 2019 ini berkembang cukup pesat. Saat ini produknya mampu bersaing dengan produk sejenis di dalam negeri dan mulai merambah ke beberapa negara di Asia.
Gard Antakona dahulu adalah seorang karyawan di perusahaan media yang cukup besar di Indonesia sebelum memutuskan untuk fokus pada usaha pembuatan kaos. Pemasaran produk ini tentunya untuk Indonesia, sampai di luar Pulau Jawa, sampai Kalimantan, Papua, Bali, sampai Aceh. Nah, tapi kita juga saat ini udah mengembangin sampai ke Singapura, ke Malaysia, sampai Taiwan, bahkan juga sampai Korea juga. Produknya itu keren gitu Om. Jadi selain bisa glow in the dark, ini juga bisa buat atraktif ke teman-teman yang lain gitu. Jadi makanya tuh bangga gitu aja. Kaos glow in the dark dengan desain, gambar, dan tulisan tertentu ini biasanya dipesan oleh sejumlah komunitas, seperti komunitas motor, komunitas mobil, hingga komunitas pencinta ikan. Desain gambarnya pun bisa diminta sesuai keinginan. Dijual dengan harga Rp135.000 per pieces, saat ini kaos glow in the dark bisa terjual 500 hingga 600 lembar dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut kompensasi atas pemadaman bergilir pihak PLN di Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Sementara sejumlah oknum buruh menyerang 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya saat menggelar demo menuntut kenaikan upah. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor PLN UID Sosial Rabat, Kota Makassar berujung ricuh. Polisi terlibat saling dorong dengan mahasiswa saat pendemo berupaya masuk ke ruang pimpinan PLN. Mereka menuntut pihak PLN memberikan kompensasi atas pemadaman bergilir lantaran merugikan masyarakat. Sejumlah oknum buruh menyerang 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya saat menggelar demo menuntut kenaikan upah minimum kota dan kabupaten. Sebelumnya, kedua korban meminta pendemo memberikan akses jalan yang diblokade massa di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Pihak Satpol PP Kota Surabaya melaporkan kasus penyerangan ke polisi setelah 2 anggotanya mengalami sejumlah luka. 3 orang pekerja ekspedisi tertimpa kaca saat melakukan bongkar muat di dalam kontainer di area depo kontainer kawasan Pelabuhan Kota Makassar. Sejumlah rekan kerja berusaha mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit TNI Jala Amari. Diduga korban lalai menahan kaca yang bersandar di dalam kontainer saat hendak dipindahkan ke mobil pengangkut. Serunya menyelam sambil menikmati pesona keindahan bawah air dan berenang bersama ikan-ikan kecil di jernihnya air Telaga Semeru, Lumajang. Sesaat lagi di Buletin Indonesia. Kembali bersama kami pemirsa, di Yogyakarta ada kue jadul yang pernah terkenal di era tahun 80 hingga 90-an. Jajanan dengan rasa manis dan lembut di lidah tersebut kini hampir punah karena jarang yang memproduksi. Penasaran seperti apa kue jadul khas Yogyakarta ini? Berikut liputannya. Namanya kue satu. Jajanan jadul ini selalu ada di meja tamu saat hari lebaran pada era tahun 1980-an di Yogyakarta. Sejak tahun 1997, pasangan suami istri Kamijan dan Wasiati telah memproduksi kue satu di rumahnya di Sulang Kidul, Jetis, Kabupaten Bantul. Kue satu yang terbuat dari tepung beras ketan dan gula Jawa ini dibuat secara sederhana. Beras ketan yang digoreng sangrai, digiling hingga menjadi tepung, lalu dicampur parutan gula Jawa dan dicetak dengan kotak kayu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, kue satu dibungkus dengan kertas warna-warni dan dikemas dalam plastik mika. Dibantu sejumlah anggota keluarganya, dalam sehari Kamijan dan Wasiati Kamijan bisa memproduksi 1000 potong kue satu. Saya teringat zaman Simba-Simba dulu ketika bodo, pas bodo itu Lebaran, pasti ya? Lebaran Idul Fitri itu pasti ada kue satu. Nah, maka dari itu saya ingin makanan tradisional ini jangan sampai punah,
Maka saya angkat ini kecil. Harga kue satu cukup murah. Pembeli cukup merogoh kocek Rp5.000 untuk paket kecil dan Rp10.000 untuk paket besar. Usaha rumahan yang dijajakan di pasar tradisional ini tetap dipertahankan Kamijan dan Wasiati supaya tidak punah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Satunya namanya Lia. Bagi Anda pecinta wisata alam, Anda wajib mengunjungi pemandian Telaga Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Berada di kaki Gunung Semeru, Anda menyelam menikmati pesona keindahan bawah air dan berenang bersama ikan kecil di jernihnya dan segarnya air telaga. Bagaimana keindahan bawah air Telaga Semeru? Berikut liputannya. Air yang jernih berpadu dengan indahnya biota air yang hijau, inilah pesona keindahan bawah air pemandangan Telaga Semeru di Desa Semeru, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pemandangan bawah air di Telaga Semeru ini sungguh menakjubkan, pengunjung bisa menyelam di antara ragam biota air dan ikan-ikan kecil. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Semeru membuat air di pemandian alam ini jernih dan berwarna hijau kebiruan. Kejernihan air di Telaga Semeru bahkan membuat biota air yang tumbuh subur bisa terlihat jelas dari atas kolam. Tak hanya itu, suasana yang sejuk karena dikelilingi pepohonan membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat ini. Refreshing Mas, dari hawa-hawa yang sejuk sambil healing, nyari hawa yang sejuk. Untuk di sini tuh airnya istimewa Mas. Airnya sangat segar, terus pemandangan di dasar danau itu sangat indah dengan adanya ganggang air gitu ya. Berkunjung ke wisata pemandian alam Telaga Semeru dan menikmati pesona keindahan bawah airnya, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Wisata Telaga Semeru berada sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Bagaimana? Anda tertarik menikmati pesona keindahan bawah air Telaga Semeru dan menyelam bersama ikan-ikan kecil? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MNC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.